Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imran Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 2375833. Oke, pada video kali ini masih bersama modul Metacat pada modul ethical hacker. Iya. Jadi di sini kita masih berbicara tentang ethical hacker, kemudian ciri-cirinya dan macam-macamnya, apapun yang masih apa ya tercantum dalam ethical hacker gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita atau saya sendiri akan membahas sekaligus mengerjakan tugas pada lab 3.1.14 yaitu tentang lab finding information from SSL certificate. Nah, jadi di sini saya juga sudah mengerjakan laporan praktikumnya dan sudah saya coba kemarin. Sini nanti kita akan kita open saja labnya ya. Oke, jadi sini nanti simple ya. Kita apa namanya? Nggak banyak, pembahasannya cuma beberapa ya yang akan dibahas dan kita review secara step by step. Jadi pada lab ini, tepatnya lab 3.1.14 ini, yang pertama tujuannya itu melihat informasi sertifikat dari host pada host. Kemudian mengakses informasi sertifikat secara terperinci, kemudian menggunakan alat analisis SSL dikali di VM-nya, dikali Linux, dan menggunakan alat kali untuk mengumpulkan informasi sertifikat. Jadi pada lab ini di apa ya, ada sedikit deskripsi tugas yang pertama itu di mana sertifikat SSL atau TLS ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sertifikat ini menyediakan cara untuk memvalidasi kepemilikan sebuah situs web oleh orang yang mengaksesnya. Kedua, sertifikat ini menyediakan sarana agar komunikasi antara klien dan server dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Sertifikat juga menyediakan informasi yang diperlukan agar browser dapat membuat koneksi yang aman dan terenkripsi ke sebuah situs web melalui protokol HTTPS. Kemudian sertifikat juga digunakan di belakang layar saat pengguna mengakses atau menjelajahi internet. Dalam banyak kasus, pengguna tidak menyadari bahwa sertifikat sedang digunakan. Jadi pengguna baru menyadarinya jika sebuah sertifikat hilang atau kadaluarsa atau salah dikonfigurasi. Gitu. Jadi informasi sertifikat dapat dilihat secara lokal untuk sebuah situs web yang sedang ditampilkan di browser dengan cara mengklik ikon ya di sini ya pada sebagai cara untuk melihatnya. Jadi pada ethical hacker dapat menggunakan informasi sertifikat publik pada fase pengintaian atau reconnaissance gitu dalam pengujian penetrasi. Informasi sertifikat dapat mengungkap detail tentang sebuah organisasi termasuk nama domain dan subdomain. Kemudian ada tanggal penerbitan dari kadaluarsa serta kunci public sertifikat gitu. Selain itu, beberapa versi perangkat lunak atau OS seperti OpenSSL memiliki kerentanan yang sudah banyak diketahui dan dapat dieksploitasi itu. Termasuk pada kerentanan terhadap bug bug yang atau hybrid ini. Selain itu, dapat kemungkinan beberapa sertifikat menggunakan algoritma enkripsi yang lemah. Jadi, pada langkah pertama, enkripsi pertama ini, yang pertama itu melihat informasi sertifikat di host. Beberapa sertifikat SSL disimpan secara lokal di host jaringan. Sertifikat ini memungkinkan komunikasi yang aman antara host dan server melalui rantai sertifikat. Host menyimpan sertifikat perantara dan root sebagai bagian dari proses autentikasi SSL. Pada tahap pertama, itu saja ya. Pada tahap pertama, kita masuk ke Metacat. Ya, masuk ke web Metacat ini. Lagi proses ya. Kemudian, sorry, masuk ke labnya lagi. Kita sudah melihat tampilannya, tampilan profilnya, profile. Ini metacad yang saya gunakan. Start landing dulu ya.
Oke, kemudian what's domain with certificate issue with organization social oke. View certificate when expert sudah dan sudah ya. Kemudian step kedua atau langkah kedua melihat sertifikat yang tersimpan di sistem operasi. Jadi, pada Microsoft Windows memiliki aplikasi manajemen keamanan yang merupakan bagian dari konsol manajemen Microsoft. Nah, coba kita cari ini di menu pencarian. Sini ya, Microsoft. Sini juga ada ya, Microsoft. Oke, itu open with view file certificate. So, sertifikat. Ini ya. Nah, sini sudah tampil hasil dari sertifikat saya ya. Sini ada social engineering attack, information gathering, CCNA. Di sini ada beberapa sertifikat. Nah, kemudian, sorry. Eh, kemudian mengakses informasi sertifikat root dan perantara terpercaya di Windows dengan memiliki folder sertifikat yang sesuai di aplikasi manajemen. Jika diakses folder sertifikat dan menggunakan ls lgrip root untuk menampilkan daftar berkas sertifikat root. Oke. Langsung saja kita masuk ke VM ya, menggunakan virtual machine Kali Linux atau Kali Linux Ethical Hacker ya. Kita running terlebih dahulu. Ini ya, kita start terlebih dahulu. Oke, kemudian jadi pada proses praktek pada VM nanti, kita menggunakan perintah ls-i grep root untuk menampilkan daftar berkas sertifikat root. Atau cara kita oke, dalam memasukkan berita root di jendela pengolah berkas. Oke. Kemudian nama berkas sertifikat root merujuk pada otoritas sertifikat yang menerbitkannya. Ada 3 otoritas sertifikat yang paling umum di komputer kita. Cari tahu di internet berapa ya. Oke. Di sini menggunakan perintah di VM ya. Kita start, masuk proses start. Oke. Keduanya. Kemudian ini sudah. Baik, kedua di tes informasi online. Langsung. Kemudian mengasih detail sertifikat information online dengan masuk ke skill portal metadata.com. Mencari information sertifikat, enter the skill for image. Oke, pencariannya di sini sertifikat smartphone ya. Ini semua rinduan sudah update. Lanjut part ketiga, harusnya ada sih ini. Coba kita ulang. Ya, saya
Oke, kemudian kita masuk praktek yang di kali Linux-nya ya, di mana pada part ketiga ini use SSL analysis tool kali pada investigasi Kalitus kita menggunakan Kali Linux sebagai demonstrasinya. Yang pertama langkah pertama kita menyalakan mesin virtual Kali Linux dan masuk. Oke, sudah. Kemudian mulai sesi terminal. Langsung saja ya, kita masuk login ini kali. Oke. Kemudian kita masuk di menu terminal. Ya, kita belah layar aja supaya gampang. Kita menggunakan jangan klik icon program kali dari istilah SSL. Klik icon program kali dan cari istilah SSL. SSL. Aduh, SS, SSL. Langsung saja. Start sudah dan kita masuk setelah itu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk, kita update dulu. Sudah kita update. Paste. Kemudian kita jalankan perintah SSL scan network.com. Oke. Protokol checker. Jadi pada perintah ini ya, pada use kali terus pada Certificate Information pada kali Linux ini, seperti yang kita ketahui, SSL kan ini merupakan alat pengintai kali yang mengumpulkan informasi tentang sertifikat SSL yang terkait dengan domain. Ini merupakan utilitas baris perintah yang kita gunakan, yang akan kita gunakan untuk proses SSL scan untuk mengumpulkan informasi tentang sertifikat dan menggunakan utilitas lain yang disebut AHA untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk berkas HTML. Oke, sini ya. Oke, di sini sudah ada outputnya. Kemudian langkah pertama menginstal AHA. Kita apt update, kemudian kita SSL nilaikat.com. Sudah apt install mini AHA. Oke, masuk ke com. Dan kita clear terlebih dahulu. Paste. HTML. Setelah beberapa saat kita akan melihat. Nah, jadi hasil pemindaian tadi itu yang output yang telah ketika saya memasukkan perintah SSL scan dtk.com tadi, kita setelah melihat hasil pemindaian mulai muncul di jendela terminal. Outputnya diberi kode warna agar lebih mudah menginterpretasikan. Aduh, sorry apa ini? Menginterpretasikan tingkat. Kemudian keparahan masalah yang terdeteksi. Artinya kode pewarnaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, proses ini. Memakai saja diriku.
TLS scan result txt. Oh, ini ya. Oke, sudah muncul ya. Ini dia nih, hasil dari AHA tadi itu, SMA Create HTML tadi. Nano, Nano, SFA. Isinya ini ya, ya isinya sama ya. Baik, nah, scan di sana juga. Oke, sudah sesuai dengan output ya. Sudah. Oke. Jadi pada praktikum ini mungkin selesai ya. Selesai pada praktikum ini. Jadi kesimpulannya pada praktikum ini kita mempelajari bagaimana sertifikat SSL atau TLS bekerja untuk memastikan keamanan komunikasi antara klien dan server serta memvalidasi kepemilikan sebuah situs web. Praktikum ini dibagi menjadi beberapa bagian yang saling terkait, yaitu pengecekan sertifikat di browser, melihat sertifikat yang tersimpan di sistem operasi, mengakses informasi sertifikat secara online melalui sertifikat transparansi, dan menggunakan berbagai tools SSL di kali Linux ya, yang sudah saya tampilkan tadi, yang sudah saya demonstrasikan. Kemudian pada part satu kita menggunakan browser untuk memeriksa sertifikat HTTPS sebuah situs yaitu NetAcad atau Skill for All dengan mengklik icon ngebox. Nah, di sini sudah. Kemudian pada part 2 kita memanfaatkan sertifikat transparansi atau CT melalui situs CRT-SH untuk menemukan semua sertifikat yang pernah diterbitkan untuk domain dan subdomain terkait praktikum ini menunjukkan bahwa City memungkinkan analisis subdomain tersembunyi. Oke, jadi oke, cukup dari saya sekian pada praktek ini ya. Mohon maaf pada Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi saya praktek sesuai dengan perintah pada NetAcad ya. Jadi sudah sesuai output dan hasilnya. Jadi mohon maaf jika banyak ada kesalahan, baik cara penjelasan dan cara demonstrasinya. Mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.